Oke baik, selamat siang. Masih yang Dengan Azil ya? ya Ya. Tadi dari mana berangkat Azil? dari kosan Dari kosan. Dari kosan ke kampus jauh? dekat Dekat lumayan. Gimana tadi ada kendala dari jalan nggak? enggak ada. Nggak ada. Sekarang kesibukannya apa hari ini? Enggak ada kesibukan sih. Oh nggak ada kesibukan apa-apa. Oke. Pakaiannya ini kayak habis dari luar atau dari mana? Ya enggak sih, enggak dari mana-mana. Ada di mana-mana. Oke, baik. Sebelumnya udah kenal belum sama saya? Belum. Belum. Oke, belum ya. Oke, sini perkenalan dulu boleh ya? Ya, belum. Ya, perkenalkan nama saya Zainal Mutakin. Nah, saya domisili dari Salpa ya. Nah, ini dengan Azril. Azril dari mana? Saya asli dari Majalengka. Asli dari Majalengka. Oke. Kuliah juga kan ya? Ya, kuliah. Ya, kuliah juga. Oke. Sebelumnya di sini tadi kan udah menerima intake infom ya, yang mana udah dilihat isi dari intake infom itu melihat permasalahan-permasalahan yang dirasa oleh Azril itu seperti apa gitu ya. Nah, supaya lebih akrab lagi ya, gimana kalau kita melakukan konseling itu dengan bahasa Anda saja, boleh? Supaya kalau misalkan kalau panggil nama kan kurang enak, jadi kita panggil Anda saja gitu ya. Ya, belum. Sebelumnya Azril Anda sudah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah. Belum, berarti baru kali ini Ya. konseling. Oke, baik. Saya izin menjelaskan dulu ya seperti apa konseling itu. Nah, jadi konseling ini tuh sebuah layanan yang mana layanan di sini kita melayani seseorang mahasiswa atau pelajar yang memiliki permasalahan individu, baik itu permasalahan keluarga, permasalahan finansial atau permasalahan yang lainnya. Jadi di sini kami melayani, memberi ruang untuk curhat gitu ya, dan nanti kita akan selesaikan permasalahan apa yang sedang dialami. Seperti itu. Nah, jadi untuk layanan konseling seperti itu. Nah, di sini saya juga izin untuk merekam ya. Izin untuk merekam ini untuk sebuah dokumentasi yang mana jalannya konseling ini untuk 3 sesi atau 3 pertemuan ke depan. Itu nanti, tapi insya Allah nanti untuk untuk Azrilnya sendiri atau Andanya sendiri itu nanti akan ditutup gitu, akan disamarkan. Jadi tidak ada yang tahu gitu. Jadi hanya cukup nanti videonya itu akan diperbaiki lagi dan akan disamarkan mukanya supaya tidak ada yang mengetahui. Seperti itu. Dan juga saya juga nanti izin mencatat apabila nanti ada apabila nanti ada hal yang penting yang mungkin permasalahan yang mungkin harus dicatat, boleh? Ya. Oke. Di sini kalau boleh tahu siapa aja nih yang yang boleh tahu ketika mengikuti kegiatan konseling ini? Mungkin cukup Anda aja yang tahu. Oke, cukup saya aja yang tahu berarti ya. Keluarga dan lainnya gak perlu tahu berarti. Iya. Oke, baik. Nah, oke, baik, nanti saya akan jaga rahasianya, jaga privasinya, dan akan dijaga apapun itu yang mungkin yang tidak harus disebar. Oke, jadi di sini coba boleh ceritakan kira-kira permasalahan apa yang akan kita selesaikan hari ini. Kalau untuk menyelesaikan masalah saya tidak tahu ya, tapi saya ingin bercerita saja tentang mungkin beberapa hari dan beberapa minggu ini saya sedang mengalami galau stres aja mungkin ya, karena melihat situasi dan kondisi baik dari orang tua maupun lingkungan. Oke, jadi Anda merasa stres dengan kondisi Anda saat ini. Ya. Lalu apa yang terjadi pada diri Anda? Mungkin pertama karena masalah keluarga ya. Yang dimana kebetulan keluarga saya termasuk tulang punggung saya, yaitu orang tua saya, bapak, udah hampir
15 harian mungkin, udah hampir 2 minggu ya, 2 minggu lebih, itu tidak mencari nafkah. Ya dikarenakan memang tambang yang biasanya bapak saya, penghasilan dari tambang itu, tambangnya kemudian ditutup untuk sementara, entah sampai kapan. Oke, jadi yang terjadi pada diri Anda sehingga Anda stres itu karena masalah keluarga Anda yang mungkin yang dimaksudnya masalah finansial sekarang. Iya. Lalu apa lagi? Nah itu sih. Terus yang bikin, ya kan kebetulan kemarin baru beberapa kali kerja lagi. Tapi ketika kerja selang 1 hari atau 2 hari, tiba-tiba truk yang biasanya bapak saya angkat, dipakai gitu ya, dipakai untuk mengangkat hasil tambang berupa batu, tiba-tiba mogok dan harus mengalami turun mesin, yang dimana kebutuhan akan sehari-hari pun ketika kemarin tidak berpenghasilan dan tidak kerja itu istilahnya habis untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ketika mogok pun itu kan perlu biaya yang sangat besar. Oke, jadi ketika sekarang kondisi Anda sekarang masalah keluarga dengan kondisi masalah finansial atau masalah ekonomi, yang mungkin yang dirasakan sekarang masalah ekonomi perihal orang tua Anda termasuk ayah Anda terkendala dengan pekerjaannya, itu yang membuat diri Anda itu sekarang bingung dengan kondisi perekonomian dalam keluarga. Ya, seperti itu, bisa dibilang seperti itu. Oke. Lalu sekarang apa yang sedang orang tua lakukan? Untuk sekarang sih orang tua saya mungkin ya sedang, ketahui ya, saya juga berpikirnya mungkin orang tua saya sedang pusing mungkin melihat situasi ekonominya sekarang. Karena secara tidak langsung juga kan dengan biaya yang cukup besar kita harus cari uang kemana. Mau pinjaman pun pinjaman ke siapa gitu mungkin ya, karena memang sebelumnya juga ada beberapa pinjaman yang sampai sekarang belum lunas ya dari sana. Dan sehingga yang bikin saya stres tuh sebenarnya bukan terkait orang tua saya tidak kerja ya, tapi saya tuh jujur kepikiran tuh dengan kondisi orang tua saya, yang dimana pastilah orang tua saya itu sedang bekerja keras gitu untuk mencari nafkah. Terlebih orang tua pun tahu bahwa saya sedang kuliah dan perlu membutuhkan biaya yang cukup besar juga di akhir bulan ini. Karena mungkin Anda juga tahu ya bahwa sebelum kita melakukan UAS harus sudah ada pembayaran, dan UAS pun akan dilaksanakan di akhir bulan ini gitu. Dan sampai sekarang keuangan pun masih belum terkumpul gitu, melihat orang tua pun sekarang masih berjuang mencari uang di mana gitu. Dan jujur saya kepikiran itu bukan masalah saya kuliahnya atau gimana, tapi saya kepikiran itu karena orang tua saya mau cari uang dari mana gitu ya. Dan orang tua tuh yang pasti gak bakal bilang bahwa mereka tidak punya uang ke saya, tapi saya tahu bahwa orang tua saya itu tidak punya uang, ngerti gak sih? Kayak orang tuh pasti bakal melakukan apapun untuk anaknya. Mungkin karena saya juga udah mulai beranjak dewasa, saya juga sudah mengerti tentang istilahnya menutupi kekurangan orang tua. Jadi saya pun menjadi kepikiran tuh karena melihat kondisi orang tua saya yang sedang berjuang mati-matian sekarang gitu untuk mencari sesuap nasi istilahnya gitu. Oke, jadi sekarang posisinya ketika melihat tadi permasalahan yang Anda alami, bahwasanya Anda mengalami stres gitu ya, mungkin terkait tentang masalah keluarga Anda, mungkin tadi sudah dijelaskan juga tentang terkait masalah finansial yang ada dalam keluarga, yang mungkin yang mana termasuknya ayah Anda sendiri yang mungkin bertanggung jawab untuk membiayai keluarga, termasuk membiayai Anda sendiri ketika kuliah. Dan itu yang menjadi hambatan karena mungkin sekarang sebentar lagi Anda akan melaksanakan UAS gitu, dan mungkin harus ada pelunasan dulu dalam biaya di perkuliahan sekarang gitu ya. Dan menjadi stresnya itu karena kondisi sekarang Anda berada di kondisi yang mana kondisi keluarga yang
sedang tidak baik-baik saja dengan kondisi tadi, kondisi perekonomian keluarga seperti itu. Oke, baik. Lalu kira-kira tujuan Anda untuk melakukan sesi konseling ini apa? Sebenarnya saya tuh bingung mau cerita ke siapa ya. Saya emang nggak mau, istilahnya maksudnya nggak terlalu gimana ya, karena masukan pun menurut saya bakal susah karena ini terkait finansial. Saya cuma butuh teman bercerita, teman sebagai pendengar yang dimana gimana ya, cukup tahu gitu ya. Saya tuh pengen cukup mengeluapkan dan cukup pengen didengar aja gitu, gak mau sampai istilahnya dan mengurangi rasa stres saya lah gitu. Oke. Berarti tujuannya itu Anda cukup pengen mau bercerita saja, mau tahu gitu apakah ada solusi gitu atau jalan keluar gitu ya dalam kondisi Anda saat ini. Oke. Lalu harapannya apa setelah Anda melakukan sesi konseling? Harapannya tentunya saya merasa lega ya. Dan mungkin walaupun ini bakal sulit ya nantinya, karena ini kan terkait keluarga juga ya. Gak mungkin kan Anda turun langsung dan terjun kan. Tapi di sisi lain saya hanya ingin meluapkan emosi saya menjadi lebih tenang. Sebagai teman cerita, ada yang mendengarkan, dan ya saya harap sih rasa stres yang ada pada diri saya sedikit berkurang gitu. Oke, baik. Jadi harapan Anda supaya perasaan Anda itu merasa lega gitu, supaya perasaan Anda yang awalnya stres, harapan Anda supaya perasaan Anda itu supaya bisa lebih lega lagi, supaya lebih plong lagi dalam melewati permasalahan yang Anda rasakan sekarang. Ya. Oke, baik. Nah, kira-kira situasinya itu seperti apa sih pada saat permasalahan itu muncul? Situasi gimana maksudnya? Ya, situasi ketika Anda sekarang merasa stres dengan kondisi permasalahan Anda sekarang. Nah, itu teh ketika situasi Anda itu sedang melakukan apa gitu, sedang mengikuti kesibukan apa. Nah, jujur ya, kalau misalkan saya bilang, saya tuh orangnya kepikiran banget ya. Kepikiran banget apapun itu, hal-hal kecil pun bisa saya pikirkan. Jadi kadang ketika saya belajar di kampus, ketika melaksanakan praktek, ketika melaksanakan sesuatu hal lah yang, apalagi kalau misalkan emang lagi diam, itu kepikiran terus. Entah itu lagi tiba-tiba fokus gitu ya, fokus belajar, tiba-tiba aja kepikiran. Hal yang bikin saya kepikiran itulah tentang kondisi orang tua saya dan keluarga saya. Dimanapun lah istilahnya, ketika fokus kepikiran lagi gitu, sedikit kepikiran lagi gitu. Tapi terlebih kalau misalkan emang lagi diem, itu sangat kepikiran gitu. Nggak ada teman, lagi diem misalkan di kamar, diam terus seharian. Jujur itu sangat membuat saya kepikiran terus situasi-situasi kayak gitu. Lalu pikiran yang muncul pada situasi tersebut itu seperti apa? Jujur ya, kalau misalkan ketika situasi seperti itu kayak tiba-tiba badan tuh kepikiran orang tua gimana, gitu sih. Yang bikin saya stres tuh melihat kan kondisi orang tua dengan umur yang sudah sudah tidak muda lagi. Kondisi rentangnya kayak gimana. Kalau orang tua kan saya juga belajar ya, kalau orang tua kan stresnya bakal semakin meningkat. Itu yang saya khawatir tuh, orang tua tuh stres karena saya, ngerti gak sih? Karena pembiayaan saya di kuliah. Jadi seperti itu. Seperti itu sih. Oke, baik. Oke. Lalu kalau misalkan saya bertanya jika kalau misalkan diskalakan pikiran Anda tersebut, pikiran yang Anda sekarang rasakan, jika diskalakan, yang mana yang muncul itu, contoh skala itu dari skala 0 sampai 10, yang mana skala 0 itu Anda itu merasa terpuruk, merasa tidak mampu apa-apa,
merasa kepikirannya itu kepikiran yang sangat benar-benar kepikiran banget, merasa stres yang berlebihan, itu skala 0 sampai ke skala 10 Anda sudah merasa lebih baik, sudah merasa jauh bisa mengontrol pikiran stres Anda, pikiran yang berlebihan Anda. Sekarang jika pikiran yang sedang Anda rasakan sekarang sebelum perubahan berada di skala berapa kira-kira? Kalau misalkan 0 sampai 10. Kalau melihat situasi dan kondisi yang saya alami mungkin ya, karena mungkin setiap pembelajaran atau sedang fokus tiba-tiba kepikiran, mungkin skalanya ada di skala 7 atau 8. 7, 8 gitu. Berarti yang Anda rasakan itu bukan benar-benar stres, benar-benar kepikiran banget? Enggak juga. Enggak juga? Ya. Oke. Kenapa bisa berada di skala tersebut? Padahal lihat kondisi Anda itu kan sekarang stres, kepikiran, melihat kondisi permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi keluarga gitu. Kenapa berada di skala 7 atau 8, yang mana kan 7, 8 itu skala yang mulai perubahannya itu baik meskipun masih ada permasalahan. Kenapa Anda berada di skala tersebut gitu, yang Anda sebut? Karena saya masih merasa, walaupun saya masih kepikiran ya, saya masih merasa kayak banyak orang-orang yang secara tidak langsung peduli. Bukan hanya tentang keluarga, bukan hanya tentang keluarga inti gitu. Tapi secara tidak langsung saya juga kan punya saudara yang dekat-dekat, yang selalu ngajak ngobrol soal itu, terus yang selalu ngingetin bahwa setiap ada masalah juga pasti ada solusinya lah. Ada yang bilang seperti itu. Tapi walaupun saya tidak bercerita bahwa hal tersebut tuh saya ceritakan gitu, tapi mereka mengerti mungkin karena melihat mimik wajah saya yang mungkin ya jujur saya belum tidak bisa menutupi mimik wajah yang ketika saya stres gitu. Dan mereka tuh sebenarnya tidak mau saya mendengar, tidak mau mereka bercerita gimana, tidak mengajak. Tapi seperti kayak ngajak main, seperti itu, kayak itu juga sebenarnya sudah mulai menghilangkan rasa stres saya. Walaupun memang ketika saya merasa kesepian ataupun ketika memang saya sedang fokus, tiba-tiba kepikiran seperti itu. Oke, baik. Berarti ketika perasaan Anda sedang muncul, pada saat pikiran itu muncul itu seperti apa? Ketika pikiran itu sedang muncul, perasaan Anda, tapi ketika pikiran itu sedang muncul, yang tadi Anda sebutkan. Jujur ya, kalau misalkan emang lagi titik yang lagi benar-benar sendiri gitu ya, tanpa ada teman atau kayak perasaan yang muncul tuh kayak gak ngerasa berguna aja gitu, jadi anak. Ada gitu? Iya. Kalau misalkan emang perasaan itu tiba-tiba sedang muncul dengan posisi saya sendirian gitu. Misalkan saya sedang merenung di kamar kosan sendiri, jadi perasaan merasa tidak berguna sebagai anak tuh muncul. Kalau misalkan sedang dengan teman-teman, ya cuman sekedar kepikiran orang tuh bagaimana sih kabarnya, jadi stres cuman gitu doang. Oke, berarti kira-kira jadi tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang akan Anda lakukan, kira-kira mau melakukan tindakan apa? Jujur saya pun masih bingung ya apa yang harus saya lakukan. Karena memang ini kan terkait finansial. Saya pun masih bergantung dengan orang tua. Dan saya pun ketika ingin berjualan, saya bingung. Berpenghasilan lah, bukan berjualan. Ingin berpenghasilan, saya pun bingung berpenghasilan dari mana. Itu jujur sampai sekarang saya masih kayak pengen membantu, tapi dengan cara apa? Itu yang membuat saya bingung juga. Oke, baik. Berarti Anda tindakan yang akan Anda lakukan itu masih bingung, ya, tapi pengen membantu, ingin melakukan apa ketika hal tersebut terjadi. Oke, baik. Kalau melihat dengan kondisi Anda sekarang, Anda aktif di kampus, Anda melihat mungkin bisa punya
aktif dan mungkin ada penghasilan ketika aktif di kampus. Apakah itu setidaknya meringankan Anda untuk meringankan beban orang tua Anda ketika Anda aktif di kampus atau aktif di luar seperti kayak kemarin mengikuti KPPS atau kayak gimana? Apakah itu suatu tindakan buat Anda untuk bisa membantu meringankan perekonomian keluarga? Kalau salah satu untuk meringankan perekonomian keluarga mungkin tidak ya, karena jujur saya juga penghasilan cuma segitu-gitunya ya kalau aktif dari kampus ataupun dari kemarin mungkin hasil pilkada ya, PPS. Cuman kalau misalkan untuk ngebantu diri sendiri tanpa meminta ya mungkinlah sedikit kurangnya mungkin juga berpengaruh ya kepada orang tua yang tidak terlalu memberikan jajan yang sedikit dikurangi lah mungkin membantu bebannya di sana mungkin. Tapi kalau untuk kebutuhan sehari-hari dari sana bisa dibilang cukup lah untuk diri sendiri. Walaupun memang ya mungkin saya mengirit lah gitu ya. Berarti apakah itu sebuah tindakan atau sebuah perilaku yang Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan Anda? Apakah itu termasuk? Ya, saya rasa sih termasuk, walaupun cuman ya bisa dibilang cuman sekian persen lah gitu, enggak nyampe ya paling cuma 10% lah membantu di sana. Oke. Berarti termasuk dan berhasil gitu ketika itu tindakan Anda itu merasa itu sangat membantu bagi orang tua Anda berarti. Ya, sedikitnya membantu lah. Oke. Jika itu berhasil dan dan bisa membantu dalam perekonomian atau permasalahan keluarga Anda mencapai tindakan tersebut, kira-kira kalau bertanya lagi skala gitu. Nah, yang mana tadi kan skala dari mulai skala 0 sampai skala 10, yang mana tadi Anda berbicara itu permasalahan yang Anda rasakan ketika di awal berada di skala 7 lebih tepatnya. Nah, ketika Anda sudah menemukan tindakan atau perilaku yang mungkin hanya sebatas beberapa persen, tapi itu adalah sebuah tindakan dan perilaku untuk mengatasi permasalahan Anda, kira-kira kalau menanyakan skala itu ada di skala berapa yang mungkin menjadi perubahan Anda menjadi mungkin Anda bisa baru memahami bahwasanya kegiatan Anda itu bisa sedikit membantu oleh keluarga Anda. Berarti ada di skala berapa? Apakah ada perubahan atau gimana? Oh, saya sih masih di skala 8 ya. Jadi kan kalau tadi 7 sampai 8, kalau setelah tadi mendengarkan itu mungkin masih di skala 8 sih. Ya, berada di skala 8. Berarti tadi antara 7 dan 8, berarti mentoknya sekarang ada di skala 8. Iya. Oke, luar biasa ya. Mungkin ada sedikit meningkat satu skala gitu ya. Dari mulai skala 7 sampai skala 8. Nah, yang awalnya tadi berada di skala 7, sekarang naik ke skala 8. Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu, kenapa Anda bisa secara kira-kira bisa meningkat meskipun hanya satu peningkatan di skala tersebut? Mungkin setelah bercerita mungkin saya merasa lega ya, dan mendapatkan sedikit pencerahan. Itu sih yang membuat saya merasa ya skala saya sudah mulai agak membaik walaupun cuma satu naik. Oke. Sangat mengapresiasi sekali ya bahwasanya Anda telah berhasil merubah skala Anda yang mungkin yang mana perubahan skala Anda itu berawal dari pencerahan yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan oleh Anda sendiri mungkin ya. Yeah. Nah, tadi kan yang awalnya di skala 7 dan sekarang meningkat di skala 8. Nah, kira-kira apa yang harus Anda rubah gitu di permasalahan Anda ini? Permasalahan yang Anda rasakan sekarang. Ya, nggak tahu sih. Masih bingung juga ya, apa yang harus saya rubah. Tapi kalau melihat dari situasi yang telah tadi saya ungkapkan, ya banyak sih yang perlu dirubah ya. Dari mulai overthinking yang harus dikurangi mungkin ya. Tapi ya kayaknya harus lebih banyak mencari kesibukan sih. Karena kalau terlalu sering di dalam kosan ataupun di kamar lah,
kamar menyendiri itu daya stres saya semakin meningkat. Oke, baik. Oke, kalau gitu berarti Anda sudah berhasil gitu apa yang akan ingin Anda rubah. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada Anda. Nah, tadi kan Anda menyebutkan tindakan yang Anda lakukan yaitu tindakan yang mana Anda itu sudah punya, kayak kemarin sudah punya sedikit penghasilan yang mungkin bisa sedikit membantu untuk perekonomian keluarga Anda, dan Anda sekarang sudah tahu apa yang harus Anda rubah dari mulai pikiran Anda, yang mana pikiran overthinking Anda, pikiran rasa kepasrahan Anda, stres, yang mana itu harus dirubah sama Anda gitu ya, yang itu harus dirubah. Dan juga Anda tadi yang harus dirubah katanya mau lebih mensibukkan diri sendiri juga gitu ya, pada untuk supaya lebih aktif lagi dan supaya ya bisa intinya meringankan permasalahan yang Anda rasakan sekarang. Nah, saya harap Anda ini bisa melakukan, setelah melakukan sesi konseling yang pertama ini, Anda bisa melakukan perubahan yang tadi Anda sebutkan dan tindakan yang tadi Anda sebutkan, yang mana kan tadi dari mulai tindakan Anda sebelumnya Anda aktif di kampus dan juga aktif di luar juga seperti kayak KPPS, itu kan tindakan yang mungkin tindakan itu bisa sedikit membantu. Dan perubahan yang tadi Anda sebutkan juga itu nyambung dengan tindakan Anda tadi, yang mana tadi perubahan yang akan Anda lakukan itu Anda kedepannya akan sedikit untuk melakukan kesibukan, mensibukkan diri itu untuk mencari aktivitas yang mungkin aktivitasnya bisa menghasilkan gitu. Dan juga Anda bisa merubah pola pikiran Anda, pikiran stres Anda menjadi pikiran yang bisa leluasa lagi untuk menyelesaikan permasalahan Anda. Nah, jadi di situ saya harap tindakan Anda, perubahan Anda itu bisa Anda lakukan untuk nanti di sesi konseling ke depan. Nah, dan tugasnya dari saya, PR-nya gitu ya, untuk melakukan sesi konseling yang selanjutnya, silakan tugasnya, PR-nya, lakukan dan kerjakan tindakan dan perubahan yang tadi Anda jelaskan. Itu yang tadi sudah Anda jelaskan dan yang sudah saya jelaskan. Dari mulai tindakan dan perubahan, mau berubah untuk lebih dikontrol lagi pikiran stresnya gitu, dan mau menyibukkan diri lagi untuk bisa mencari aktivitas yang membuat Anda itu bisa menghasilkan. Nah, itu silakan untuk PR-nya itu dan tugasnya itu dikerjakan, dan nanti di sesi pertemuan yang kedua kita bahas apa saja atau apa yang sudah Anda lakukan, tugas yang saya berikan. Karena tugas yang saya berikan menganut atau terpacu pada penjelasan yang Anda jelaskan tadi. Seperti itu, bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Apakah ada hal lain yang mau disampaikan lagi? Tidak. Oke. Berarti sudah cukup berarti ya? Sudah bisa dimengerti. Oke, baik, sudah cukup. Berarti untuk sesi konseling kali ini, sesi pertama ini dicukupkan sekian. Nanti kita akan lanjut untuk melakukan sesi konseling yang selanjutnya, sesi konseling yang kedua. Nah, sebelum itu kira-kira Anda mau kapan nih untuk melakukan sesi konseling yang kedua, supaya kita jadwalkan Di minggu depan mungkin. di minggu depan. Berarti di hari apa? Di hari Sabtu juga bisa. Di hari Sabtu juga. Untuk jadwal jamnya menyesuaikan menyesuaikan aja. Menyesuaikan. Berarti kalau siang tidak apa-apa. Ya, tidak. Oke, baik. Kita lanjut untuk melakukan sesi konseling yang kedua itu di minggu depan gitu ya. Apapun nanti kalau misalkan ada perubahan waktu untuk melakukan sesi konseling yang kedua, nanti kita bahas aja di kolom chat aja ya, di WA, di WhatsApp.
Seperti itu mungkin ya. Terima kasih Azril yang sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi konseling ini. Yang pertama ini semoga di sesi konseling pertama ini ada terbuka gitu jalan pikirannya, dan supaya nanti bisa lebih enak lagi, lebih lancar lagi, lebih di maksimalin lagi untuk bisa menyelesaikan sesi konseling yang selanjutnya dan permasalahan Anda di sesi konseling yang selanjutnya. Itu siap, kita bacakan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Zainal Mutakin sebagai calon konselor dalam sesi konseling ini mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.